Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Putri Azahra dengan NIM 112111295. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video 30 menit ke depan dengan berkomentar mengenai tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Halipi tentang kenaikan PPN 12% oleh pemerintah yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi kabarnya pertanggal 1 Januari 2025 kebijakan ini akan terus berlanjut kabarnya. Nggak cuma itu aja sih, pemerintah juga menyiapkan solusi untuk memberikan diskon 50% listrik dan pemberian beras 10 kilo terhadap masyarakat terdampak. Meskipun tujuan utama kebijakan ini buat menjaga daya beli masyarakat dan merangsang perekonomian, tetapi ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus disampaikan terkait efektivitas dan dampaknya, khususnya buat masyarakat yang menengah ke bawah. Mungkin untuk poin pertama itu tentang kenaikan PPN 12%. Menurut saya tentu saja bakal berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih tinggi, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, karena mereka sangat kesulitan untuk penyataan ini. Ya bagaimana tidak, PPN tidak naik pun mereka pas-pasan, apalagi dengan kenaikan PPN. Belum lagi PPN seringkali memberikan dampak langsung terhadap inflasi yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Meskipun ada penghapusan PPN pada beberapa barang konsumsi pokok seperti beras, tetapi kebijakan ini tetap berpotensi menambah beban finansial masyarakat yang bergantung pada barang dan jasa non-pokok, yang juga terpengaruh oleh tarif PPN. Terus gak cuma masyarakat setempat, kenaikan PPN secara langsung juga mempengaruhi struktur biaya operasional UMKM. Barang dan bahan baku yang sebelumnya dapat diperoleh dengan harga terjangkau, sekarang malah menjadi lebih mahal karena tambahan beban pajak. Pelaku UMKM yang umumnya memiliki margin keuntungan tipis harus menghadapi dilemanya antara naiknya harga jual atau menyerap kenaikan biaya tersebut. Karena kenaikan PPN, pelaku UMKM yang berfokus pada produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang seringkali memiliki keunggulan harga, sehingga produk lokal menjadi kurang kompetitif di pasar. Ya mungkin hal seperti ini berlaku untuk barang impor yang tidak terkena pajak tambahan di negara asalnya. Mungkin selanjutnya di poin kedua itu ada diskon listrik 50%. Diskon listrik 50% sebagai salah satu bentuk bantuan sosial yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ya terutama buat golongan rumah tangga yang miskin dan rentan. Menurut saya, tetapi kebijakan ini tuh cenderung tidak merata. Sebagian rumah tangga dengan konsumsi listrik yang relatif rendah mungkin tidak merasakan manfaat besar dari diskon tersebut. Terus selain itu, kebijakan ini juga belum menjawab tantangan struktural yang lebih besar terkait kebijakan energi di Indonesia, seperti ketergantungan pada energi fosil
dan isu keberlanjutan energi terbarukan. Terus diskon listrik ini juga mungkin hanya bersifat jangka pendek, Januari sampai Februari. Mungkin itu tidak akan menyelesaikan permasalahan mendasar yang ada. Seharusnya jangan hanya 2 bulan saja, kalau bisa jangka panjang. Karena mungkin untuk masyarakat menengah ke bawah sangat bermanfaat dengan adanya bantuan diskon listrik 50% tersebut. Kalau bisa jangka panjang seterusnya. Selain listrik, ada juga pemberian beras 10 kilo kepada masyarakat yang memang bisa mengurangi beban hidup sesaat bagi keluarga miskin. Namun pertanyaannya adalah, apakah ini solusi jangka panjang atau hanya langkah darurat untuk menunjukkan kepedulian pemerintah? Karena dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kalau angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Dan bantuan pangan semacam ini menurut saya cenderung tidak cukup untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan struktural. Karena pendekatan yang lebih holistik, seperti peningkatan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, mungkin lebih dibutuhkan untuk menanggulangi masalah ini secara berkelanjutan. Kesimpulannya, menurut saya kebijakan PPN 12% meskipun berupaya mengurangi dampak negatif bagi masyarakat melalui diskon listrik dan pemberian bantuan beras, masih menimbulkan keraguan mengenai dampaknya dalam jangka panjang. Terus naiknya PPN akan mempengaruhi biaya hidup, dan sementara diskon listrik serta pembagian beras memberikan bantuan hanya sesaat saja. Kebijakan tersebut tidak mencukupi untuk mengatasi masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada bantuan sosial. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Terus di sini juga ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan pemerintah supaya masyarakat dapat lebih siap dengan kenaikan PPN ini. Yaitu contohnya seperti yang pertama itu mungkin ada penyuluhan dan edukasi pajak. Pemerintah bisa bikin program edukasi buat jelasin tujuan kenaikan PPN, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dengan nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelaku usaha kecil UMKM memiliki akses mudah ke fasilitas dan pelatihan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan mereka. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat mungkin dapat menerima kebijakan tersebut. Terus yang kedua itu ada pengendalian inflasi. Pemerintah juga bisa
mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi, misalnya dengan menjaga kestabilan harga barang pokok melalui operasi pasar, mengoptimalkan subsidi atau program bantuan sosial barang dan jasa tertentu yang juga banyak digunakan oleh UMKM. Mungkin contohnya seperti bahan baku, alat produksi dapat dikecualikan atau dikurangi PPN-nya supaya kenaikan harga akibat PPN tidak terlalu memberatkan masyarakat. Selanjutnya ada peningkatan kualitas bantuan sosial. Buat mengurangi beban masyarakat, pemerintah bisa memperkuat program bantuan sosial seperti BLT, bantuan langsung tunai, atau bantuan kepada keluarga miskin dan rentan. Karena ini bisa membantu sekelompok masyarakat yang paling terdampak dengan meningkatkan daya beli mereka. Terus selanjutnya juga ada pemberian insentif bagi sektor tertentu. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor usaha kecil dengan menengah atau bisa disebut dengan UKM. UKM yang rentan terhadap dampak kenaikan PPN. Insentif ini bisa berupa pemberian atau pengurangan pajak untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian domestik. Terus selanjutnya ada pengawasan yang ketat. Mengingat kenaikan PPN bisa bikin meningkatnya harga barang, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha supaya mereka nggak seenaknya menaikkan harga tanpa dasar yang jelas, sehingga memperburuk dampak kenaikan pajak. Selanjutnya ada memperbaiki sistem pemberian keringanan pajak. Pemerintah bisa memberikan keringanan PPN bagi barang dan jasa yang dianggap esensial, seperti bahan pokok, obat-obatan, dan layanan pendidikan atau kesehatan, sehingga dampak kenaikan pajak terhadap kebutuhan dasar masyarakat dapat diminimalkan. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan melalui investasi infrastruktur. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan menggunakan sebagian pendapatan yang diperoleh oleh kenaikan PPN bisa menjadi solusi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau sudah pemerintah harus sadar diri bahwasanya yang membayar pajak itu masyarakat. Jadi pajak tersebut harus kembali lagi ke masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Misalnya seperti peningkatan efisiensi pengelolaan dengan mengelola dan memanfaatkan dana. Dengan lebih efisien, pemerintah bisa meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial tanpa perlu membebani masyarakat. Terus selanjutnya pencegahan pemborosan. Optimalisasi dapat mencakup perbaikan dalam penanganan kebocoran anggaran seperti korupsi. Terus pemborosan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana publik
sehingga lebih banyak dana dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu peningkatan keadilan. Optimalisasi dana pajak memastikan bahwa anggaran yang ada dialokasikan dengan adil dan merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan pajak tersebut. Terus yang keempat itu menjaga daya beli masyarakat. Jika pajak tidak dinaikkan, daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang penting untuk menjaga konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun tetap ada situasi di mana menaikkan pajak bisa diperlukan, terutama jika pembiayaan untuk program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan negara tidak mencukupi. Kombinasi antara optimalisasi dan kebijakan pajak yang adil menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat meskipun tarif PPN meningkat. Keputusan tersebut tetap memicu banyak kritik dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah. Selama ini kelas menengah merupakan salah satu penyumbang atau pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menopang perekonomian. Dari yang saya sampaikan mengenai PPN 12%, harapannya kenaikan ini dapat sangat dioptimalisasikan oleh pemerintah. Ya, karena memang itu tujuan adanya pajak dari masyarakat untuk masyarakat juga. Sebenarnya kenaikan pajak ini hanya untuk barang-barang mewah aja. Misalkan seperti barang dan jasa yang selama ini terkena PPN atas barang mewah. Misalnya tuh seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan hunian seperti apartemen dan penthouse. Kebijakan ini diharapkan memperkuat APBN dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain barang mewah, barang dan jasa dikenakan PPN dengan tarif efektif 11% lewat mekanisme DPP nilai lain. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 131 tahun 2024. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan terkait tarif kebijakan penerapan kenaikan PPN sebesar 12% yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang terhadap barang dan jasa mewah. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Barang-barang non-mewah, pengenaan pajak dilakukan dengan mengalihkan 11 atau 12 dari harga penjualan. Baru kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12%, sehingga tidak ada perbedaan ataupun kenaikan PPN
yang harus dibayarkan masyarakat dari tahun 2004 maupun setelah 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12% ini tak berpengaruh pada sektor komoditas umum masyarakat karena sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang telah direspon pemerintah dengan menghadirkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan seperti diskon biaya listrik 50% dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di bawah 500 juta. Untuk barang-barang yang sifatnya kebutuhan seperti beras, gabah, jagung, daging, telur maupun jasa-jasa esensial seperti pendidikan, jasa esensial seperti jasa kesehatan itu pada dasarnya diberikan fasilitas yang sudah diatur dalam pasal. Mengenai diskon listrik 50%, diskon ini memang sangat membantu, terutama bagi situasi ekonomi yang sedang sulit sekarang ini. Mungkin harapan saya jangan hanya jangka pendek saja, kalau bisa seterusnya, misalkan sampai setahun, karena sangat membantu masyarakat menengah ke bawah akan bantuan tersebut. Dan untuk bantuan beras 10 kilo di tengah tingginya harga beras sekarang ini yang dirasakan sangat membebani sebagian besar warga desa mengucur bantuan pemerintah. Hal ini sangat membahagiakan mereka. Semoga dengan disalurkan bantuan pangan berupa beras dengan jumlah masing-masing KPM mendapat 10 kilo dapat membantu masyarakat dalam hal pangan. Ya, mungkin itu saja pendapat saya. Mohon maaf bila ada salah-salah perkataan atau ucapan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan Prabowo mengenai kenaikan PPN 12%, diskon listrik 50%, dan pembagian beras 10 kilo ke masyarakat terdampak. Pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira
hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait.